Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Hadis Arba'in. Hadis Arba'in adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita sudah membahasnya sampai hadis yang ke-7. Hari ini insyaallah kita masuk kepada Al-Hadithus Tsamin, hadis yang ke-8. Silakan Bapak Ibu yang sudah punya bukunya bisa dibuka hadis Arba'in yang ke-8, atau mungkin yang tidak punya buku bisa searching di Google, ketik saja hadis Arba'in ke-8. Dan kalau juga tidak punya handphone, untuk searching di Google, Bapak Ibu bisa membuka hafalannya, hafalan hadisnya. Masya Allah, sudah hafal Bapak Ibu? Al-Quran saja lewat, apalagi hadis. Ya, lebih hafal lagi maksudnya ya. Ya, silakan dibuka hadis yang ke-8. Bapak Ibu sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Ya, barangkali saya mengingatkan juga, sebagaimana telah diumumkan ya, bahwa mulai bulan depan, barangkali ada yang tidak dengar tadi ya, atau kurang mendengar, mulai bulan depan, insya Allah kajian, mulai Desember ya, semua kajian yang ada di sini dipindahkan ke masjid. Ya, semua kajian yang ada di sini Pak ya, dipindahkan ke Masjid Husnul Khatimah. Di sini juga komplek ini ada Masjid Husnul Khatimah ya. Jadi penjelasan tadi kita pindah ke sana karena di sana lebih luas, bisa menampung lebih banyak jamaah. Mudah-mudahan ya, mulai bulan Desember. Mudah-mudahan nanti bisa diingat dan bisa hadir kembali di sana ya. Taib. Jadi selama November masih di sini. Di sana masjidnya apa namanya? Husnul Khatimah. Mau Husnul Khatimah enggak? Nah, makanya datang ke Husnul Khatimah. Karena nama masjidnya Husnul Khatimah ini, Masya Allah. Dan kita buka hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in. Iya. Hadisnya berbunyi, Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah ya anaknya Umar bin Al-Khattab. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Bapaknya sahabat Nabi, anaknya pun sahabat Nabi. Allahu Akbar. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasul mengatakan bahwa aku diperintah untuk memerangi manusia. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, sekali lagi, aku telah diperintah. Tentunya siapa yang memerintahkannya? Allah. Allah memerintahkannya. Umirtu. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, dan mereka juga mendirikan salat dan membayar zakat. Ya, Rasul memerangi mereka sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai mereka salat, sampai mereka mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dan apabila mereka telah melakukannya,
mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka telah mendirikan salat dan mereka pun telah menunaikan zakat, ya, maka terjagalah darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku. Ya. Jadi darah mereka tidak boleh ditumpahkan karena mereka sudah menjadi muslim dan mereka pun tidak boleh diambil hartanya kecuali illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali dengan hak Islam sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Demikian hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, mari kita bahas teks hadis ini karena kita diperintah oleh Allah dan Rasul untuk belajar tentang agama kita, belajar secara serius, fokus, sungguh-sungguh dan semangat ya. Karena ini berkaitan dengan dunia dan akhirat kita. Untuk dunia saja kita semangat. Belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Iya, kerja pun mati-matian. Pergi gelap, pulang gelap. Tapi untuk belajar agama, ternyata tidak semua orang yang semangat. Ya, marilah sama-sama kita berusaha maksimal untuk tetap bersemangat dan istiqomah untuk menuntut ilmu. Dimanapun diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana ada majelis ilmu, maka kita hadiri, maka Allah pun akan berikan kemudahan dan keberkahan, serta ampunan dan rahmat. Baik, kita bahas hadis ini dari awal, bahwa Nabi SAW menyebutkan, umirtu, aku diperintah, ai amaroni Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diperintah artinya Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkanku untuk melakukan sesuatu yang telah disampaikan kepadaku, di mana Rasul adalah muballighun, yang menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, dan perintah-perintah ini disampaikan kepada para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul diutus untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan, baik secara pribadi dan menyampaikan juga kepada umat mereka masing-masing. Dan perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW itu banyak sekali perintah-perintah kan. Dan salah satu perintah yang disampaikan di hadis ini adalah aku diperintah, sebagaimana diperintah untuk istiqomah, diperintah untuk berbuat baik, diperintah untuk sabar dan lain-lain ya. Ini salah satunya. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apa maksudnya aku diperintah untuk memerangi manusia? Apakah Islam itu mengajarkan sembarangan untuk membunuh orang? Tidak. Memerangi manusia di sini adalah bagi manusia yang mereka memerangi kaum muslimin. Mereka memerangi kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin, membenci kaum muslimin dan menghalang-halangi kaum muslimin. Ya, dan mereka angkat senjata, terpaksa kaum muslimin angkat senjata. Ketika kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, maka kaum muslimin bisa membela diri, ya, mempertahankan diri, ya, dan mereka untuk bisa mereka bebas beribadah dan mereka pun bisa menyampaikan dakwah kepada manusia yang lain. Jadi kalimat seperti ini bukanlah kalimat perintah untuk membunuh orang sembarangan, karena membunuh itu dosa besar. Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, dan kita tidak boleh membunuh kaum muslimin dan juga orang-orang di luar Islam, kecuali ya hal-hal yang memang kita diperbolehkan. Misalnya dalam peperangan, terpaksa kita membunuh mereka dalam peperangan. Membunuh orang kafir boleh dalam peperangan. Membunuh kaum muslimin pun boleh, ya, dalam hal-hal tertentu. Nanti kita akan jelaskan kapan kita boleh membunuh kaum muslimin. Sesama kaum muslim boleh membunuh kaum muslimin dalam hal-hal tertentu yang memang diperbolehkan oleh syariat, ya. Jadi kalimat ini aku diperintah untuk memerangi manusia bukanlah diartikan oleh sebagian orang, ya, terutama orang-orang kafir atau orang-orang muslim liberal yang seenaknya saja memahami hadis ini bahwa berarti Islam itu mengajarkan kekerasan. Islam itu kejam, Islam itu sadis, karena Rasul saya diperintah untuk berperang, memerangi. Padahal perang itu disyariatkan karena ada sebab. Ya, jangan salah kaprah memahami hadis ini. Perang itu disyariatkan ada sebab. Karena mereka diperangi. Karena mereka dihalang-halangi, dibenci, dimusuhi, diintimidasi, dibantai.
Ya, akhirnya kan kita boleh membela diri dan memerangi orang-orang yang telah zalim kepada kaum muslimin. Ya, sampai kapan peperangan ini? Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Baru berhenti. Sampai mereka melakukan itu. Rukun Islam ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Mengucapkan 25 syahadat, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan ibadah haji. Tetapi kalau mereka tetap memerangi kaum muslimin, ya, siapapun, baik orang kafir maupun kaum muslimin sendiri, di mana mereka mengingkari salah satu dari rukun Islam, maka mereka boleh untuk diperangi. Mengingkari 2 kalimat syahadat, kafir. Mengingkari salat, kafir. Mengingkari zakat, kafir. Mengingkari apapun yang sudah jelas itu merupakan bagian dari syariat, maka tidak diperbolehkan. Orang yang tidak sholat, ya, itu berbeda hukumnya dengan orang yang mengingkari sholat. Orang yang tidak sholat, ya, beda dengan orang yang mengingkari sholat. Kalau mengingkari sholat, mengingkari salah satu saja ajaran Islam yang sudah jelas disepakati oleh para ulama, maka kufur, keluar dari Islam dia. Tapi kalau dia mengakui sholat itu wajib, cuman saya belum bisa melakukan secara sempurna, kadang sholat, kadang tidak, maka mereka tidak dikeluarkan dari Islam. Kecuali kalau mereka meninggalkan semua sholat, maka sebagian ulama mengatakan juga kafir. Satu pun sholat tidak ada yang dikerjakan. Karena Rasul mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafarah. Ikatan perjanjian antara kita dengan orang-orang musyrik adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kufur. Ya. Jadi sekali lagi hadis ini perintah kepada Rasul untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti apa 2 kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah otomatis mereka bertauhid? Belum. Apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah langsung dikatakan mereka bertauhid? Akidahnya benar? Belum. Kenapa? Mereka harus mengucapkan bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, plus satu lagi, mengingkari sesembahan-sesembahan yang lain dan hanya memberikan bentuk ibadah kepada Allah semata. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka juga menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Kalau kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, lalu mereka tetap juga melakukan sesembahan yang lain, berarti itu bohong, kedustaan dalam ucapan dan keyakinan mereka. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, maka mereka harus diperangi. Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, mereka tidak membenci kita, tidak menzolimi kita, tidak melakukan berbagai macam hal yang menimbulkan mudarat, maka kita berhubungan baik dengan mereka. Seperti di kota Madinah kan, Rasulullah SAW pada waktu itu sudah punya kekuatan kaum muslimin, maka Yahudi tinggal di kota Madinah, Nasrani pun ada, tinggal di kota Madinah. Mereka bebas untuk tinggal bersama dengan kaum muslimin dan mereka tidak diperangi karena sudah ada ikatan perjanjian perdamaian di antara kaum muslimin dengan mereka. Jadi konteks hadis ini adalah kalau konteksnya mereka memerangi, mereka membenci, mereka berusaha menghalang-halangi Islam dan kaum muslimin untuk beribadah, bahkan mereka melakukan intimidasi, teror dan lain-lain. Ya. Jadi diperangi sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat dan mengeluarkan zakat. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam dan mereka pun tidak memerangi kaum muslimin, mereka tetap tidak mau masuk Islam, tidak masalah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Silahkan, Anda mau kafir-kafir silahkan. Yang penting Anda jangan perangi kami. Kalau Anda memerangi kami akan perangi kalian. Gitu. Itu ya. Itu Islam seperti itu. Kalau mereka tidak memerangi kita, tidak menzolimi kita, tidak mengganggu kita, kita pun tidak mengganggu mereka. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Masing-masing saja. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Tapi kalau
Andai kata mereka memerangi dan menunjukkan kebencian, bahkan mengangkat senjata, ya terpaksa kaum muslimin harus mengangkat senjata untuk memerangi mereka juga. Dan ketika diperangi, mereka harus dikalahkan. Kalau mereka kalah, berarti mereka sebagai tawanan. Dan mereka ditawarkan untuk masuk Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang perlu didakwahi, ya. Baik. Jadi seperti itu, kalaupun mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, belum cukup dikatakan mereka muslim. Kenapa? Karena harus mengucapkan kembali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu paket, nggak bisa dipisah. Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisah satu sama lain. Al-Quran saja tanpa hadis, nggak bisa. Hadis saja tanpa Quran, nggak bisa. Hanya mengakui Allah saja sebagai sesembahan yang berhak disembah dengan benar, bertauhid dia, bagus akidahnya, tapi tidak mau beriman kepada Rasulullah, tetap tidak dikatakan muslim. Rasul mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, Rasul mengatakan, tidaklah seseorang dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, tidaklah seseorang dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, yang sempat mendengarkan tentang diriku, bahwa aku diutus sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian dia meninggal. Dia tahu, dia mendengar, tapi dia meninggal dalam kondisi tidak mau beriman kepada aku. Tidak mau beriman kepada aku, ya, apa yang terjadi? Nah, maka dia pun dipastikan termasuk penghuni api neraka. Hanya beriman kepada Allah, tapi tidak mau beriman kepada Rasul. Dia mengucapkan syahadat kepada Allah, tapi tidak mau mengucapkan syahadat kepada Rasul dengan ikhlas dan yakin. Ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa keikhlasan dan tanpa keyakinan, itu pun tidak cukup. Harus ikhlas dia mengucapkannya, karena itu ibadah. Pengucapannya harus benar di hati, di lisan, dan perbuatan. Harus dengan keyakinan. Meskipun ada orang-orang yang mengucapkannya sembarangan, atau mungkin dia mengucapkannya karena ada niat-niat untuk mendapatkan dunia. Tapi yang benar adalah niatnya ikhlas dan penuh dengan keyakinan mengucapkannya. Ada konsekuensi. Ketika berani mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia hanya beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, niatnya ikhlas beribadah kepada Allah dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Itu konsekuensi tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Mengakui Allah satu-satunya sesembahan yang bisa menciptakan, yang bisa menghidupkan dan mematikan, yang bisa menurunkan hujan dari langit. Hanya Allah semata yang bisa memberikan kesembuhan. Hanya Allah semata yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika mengatakan la ilaha illallah, berarti orang tersebut, ya, wajib memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah. Ya. Dan konsekuensi syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah orang tersebut pertama dia beriman sudah kepada Rasul, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga menjauhi larangan-larangan Rasul, yang keempat membenarkan semua berita-berita yang sahih yang berasal dari Rasul. Yang kelima, tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah diajarkan, dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya, ya. Mesti dipahami ini dan diketahui oleh setiap muslim. Saya ulangi kembali, ya. Konsekuensi mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, gampang di lisan, gampang di tulisan. Konsekuensinya apa? Dia harus beriman kepada Nabi alaihissalam. Yang kedua, dia harus mentaati segala macam perintahnya. Yang ketiga, dia harus menjauhi segala larangan-larangannya, larangan Rasul maksudnya. Yang keempat, dia wajib untuk membenarkan semua berita-berita yang sahih, meskipun itu berita yang gaib, sebagaimana Isra dan Mi'raj, surga, neraka, dan lain-lain. Benarkan berita itu selama berita itu adalah dari hadis yang sahih. Itu bentuk syahadat Rasul. Yang kelima, dia tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah dicontohkan,
telah diajarkan, telah dituntunkan, telah diamalkan, dipraktekkan dan didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 5 konsekuensi ya. Kemudian juga mendirikan sholat. Kita tahu sholat ini 5 waktu, tidak boleh ditinggalkan satupun. Yang tidak berdosa kalau meninggalkan sholat adalah orang gila. Tidak berdosa kalau meninggalkan sholat orang yang pikunnya total. Total pikun, nggak ingat sama sekali, nggak sadar dia. Yang boleh dan tidak berdosa meninggalkan sholat adalah para wanita yang mengalami haid. Itu saja, ya. Jadi gila, pikun dan haid, ya. Kalau ibu-ibu di sini mungkin sudah tidak haid lagi, ya. Karena di sini rata-rata sudah menopause, sudah 75, 80 tahun, ya. Usianya sudah tua-tua semuanya. Betul, Bu? Ya udah saya korting 65 deh. 65. Enggak mau juga, ya udah 60. Iya. 60 udah paling bagus banget dah tuh. Ya, wajahnya sih sekitar 75 lah mungkin ada ya. Iya, seperti itu ya. Jadi sholat ini insya Allah sudah kita pahami. Kemudian zakat juga dikeluarkan setahun sekali ya. Bagi yang sudah mencapai nisab hartanya 85 gram emas. Dan kita fokuskan pembahasan kita ini kan di awal-awal ya. Awal-awal Rasul mengatakan, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas dan yakin, sampai mereka mendirikan sholat, sampai mereka mendirikan zakat atau mengeluarkan zakat. Nah, kuncinya pembahasan dari sini adalah faida fa'alu dzalik, apabila mereka sudah melakukan ini, 3 ini, 2 kalimat syahadat, sholat dan zakat, maka terjagalah dariku darah mereka dan harta mereka, tidak boleh diganggu. Kenapa? Karena mereka sudah muslim. Tidak boleh diganggu, tidak boleh merusak kehormatan orang lain, tidak boleh mengambil harta orang lain, tidak boleh menumpahkan darah orang lain. Ya, ketika memang tidak ada sebab-sebab syar'i. Tapi kalau ada sebab-sebab yang diperbolehkan, maka boleh untuk mengambil harta orang lain. Kalau ada sebab-sebab syar'i, maka boleh untuk menumpahkan darah orang lain. Ya, maka disebutkan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya kembali kepada Allah. Kita jelaskan di sini apa saja yang dimaksud dengan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya pada perkara-perkara tertentu di mana seseorang itu boleh untuk dibunuh dan tidak berdosa. Sebagaimana disebutkan di hadis bahwa tidak halal darah seorang muslim, tidak halal untuk ditumpahkan, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Pertama, orang yang berzina dalam kondisi mereka sudah menikah. Ya, ini yang pertama, sudah menikah lalu berzina. Sudah pernah berkeluarga lalu berzina, maka boleh ditumpahkan darahnya dengan hukum rajam. Dan yang mengeksekusi bukan orang per orang, tapi ulil amri, penguasa, pemimpin. Dihukum rajam, dia dimasukkan ke dalam tanah, tinggal lehernya ke atas yang masih terlihat, kemudian dilempar dengan batu-batu ke wajahnya, sampai bonyok-bonyok, berdarah-darah ya, sampai dia mati. Itu cara menghukum bagi orang yang berzina dalam kondisi sudah pernah berkeluarga. Kalau ini ditegakkan Bapak Ibu, insya Allah tidak ada orang yang berani berzina, tidak berani berselingkuh. Akhirnya yang banyak apa? Poligami. Iya kan? Poligami kan sah, nikah yang sah, nggak berani mereka berzina. Poligami kan bukan zina, Bu. Artinya mohon maaf, ini kan salah satu solusi kan. Artinya solusi bagi orang-orang yang memang tidak bisa menjaga dirinya, dia membutuhkan lebih lagi, dia takut jatuh kepada dosa zina, dia takut juga dengan hukum rajam, kan begitu. Akhirnya dia pilih poligami kan sah. Yang penting dia adil, yang dia penting dia bertanggung jawab ya dengan keluarganya. Nah, ini pertama. Tapi sekali lagi yang mengeksekusi bukan orang per orang tapi ulil amri. Yang kedua,
yang boleh ditumpahkan darahnya, dibunuh adalah seseorang yang membunuh sesama muslim dengan sengaja. Membunuh ya, sesama muslim dengan sengaja. Dikisos. Ya, membunuh, dibunuh juga. Yang membunuh siapa? Ulil amri, penguasa, bukan kita lagi. Kita nggak punya hak di sini membunuh orang lain, meskipun kita tahu dia pembunuhnya. Tapi sekarang di Indonesia, begitu ada ketahuan ada yang membunuh, maka dibunuh rame-rame. Apa namanya, Pak? Apa namanya istilahnya itu? Main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri, dibunuh rame-rame. Ada maling, habis dibunuh. Yang merampok, habis dibunuh. Yang membunuh juga, dibunuh juga. Ngambil sendal orang lain, ngambil sendal, dibunuh juga. Ya Allah, semuanya main hakim sendiri, kesempatan, pukul semua, berdarah-darah mati. Itu yang memukulnya sampai dia mati, itu berdosa besar semua itu. Berdosa besar semua itu. Bahaya nanti di akhiratnya. Dia membunuh, hukum membunuh itu dosa besar. Dia mungkin sholat barangkali, atau mungkin nggak sholat. Dia muslim, atau mungkin bukan muslim. Tapi intinya, dia tidak pernah membunuh orang lain. Tapi kali ini, mereka ramai-ramai main hakim sendiri. 50 orang, 100 orang, main hakim sendiri, dia bunuh maling, atau siapalah ya dosa-dosa yang dilakukan. Itu nggak boleh, hukumnya dosa besar. Bagaimana cara dia bertaubat? Orang sudah mati. Berat nanti di akhirat ini. Jangan-jangan mereka mendapatkan siksa kubur nanti. Rata-rata mungkin setahu saya, wallahu alam, setahu saya orang-orang yang main hakim sendiri ini, main bunuh saja orang yang melakukan dosa apapun, rata-rata mereka ini orang-orang yang jauh dari agama. Jauh-jauh dari agama. Orang yang dekat kepada agama gak berani. Kan itu hukumnya dosa. Mereka memang ditangkap, dieksekusi, iya, tapi bukan kita orangnya. Penguasa, ulil amri. Dia membunuh, dibunuh lagi. Ya. Demikian, itu dihalalkan. Dan nanti si algojonya dengan pedangnya yang tajam bisa menghilangkan kepalanya. Dan itu algojonya berpahala besar. Digaji lagi, dapat duit lagi. Ya. Taib. Yang ketiga, yang boleh ditumpahkan darahnya di sini adalah orang yang murtad. Orang yang murtad, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah. Murtad, sekali lagi, yang mengeksekusi adalah penguasa ulil amri, bukan kita. Yang murtad di negara kita ini kan banyak. Bahkan bisa pindah-pindah lagi, kapan saja bisa. Dari Islam kafir, kafir Islam, Islam balik lagi kafir. Tergantung, ada uang nggak di situ. Bil fulus, kuli syai'in, tembus. Bisa pindah-pindah, tergantung apa yang mereka inginkan dari hawa nafsunya. Kalau tegak hukum Islam, mereka halal untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya. Karena murtad ini perubatan dosa besar. Rasul mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Kemudian yang keempat, yang boleh dibunuh adalah orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, artinya mereka ini memberontak. Memberontak, mengkudeta pemerintah yang sah. Adanya kaum muslimin yang berusaha untuk mengkudeta, memberontak pemerintahan kaum muslimin dengan pemimpin yang sah. Dikudeta. Maka hukumnya diperangi. Karena kudeta kan berarti mereka ini melakukan angkat senjata ya. Sekarang kudeta itu tidak angkat senjata dengan retorika-retorika, tulisan-tulisan, omongan-omongan di mimbar-mimbar, merusak ya, menjatuhkan pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin yang sudah terpilih. Ya sudah, dia sudah terpilih, doakan saja supaya dapat dia kebaikan-kebaikan. Pasti punya plus dan minus, tidak ada semuanya yang plus. Tapi begitulah, tidak kudeta dengan senjata, ya, mengerahkan pasukan, tetapi dengan ucapan-ucapan yang kita baca atau kita lihat di sosial media. Begitu banyak yang mencerca, mencaci maki pemimpin kita kaum muslimin yang sudah terpilih sebagai pemimpin yang sah. Ya. Kalau seandainya terjadi kudeta dan memberontak, maka hukumnya boleh mereka dibunuh. Pemerintah membunuh kaum muslimin. Sebagaimana di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di zaman Abu Bakar, Bapak Ibu, mereka ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan mereka juga sholat.
tetapi mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Ketika Rasulullah meninggal, Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin. Ternyata setelah Rasulullah meninggal, ada di antara kaum muslimin yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Dan mereka mengangkat senjata, menolak keputusan untuk mengeluarkan zakat. Zakat dulu dengan sekarang beda Bapak Ibu. Kalau dulu zakat itu diambil dari rumah ke rumah, hartanya itu diambil. Ada petugas zakat namanya amil zakat. Kalau sekarang kan nggak ada kan? Nggak ada petugas yang ngambil ke rumah kita. Yang ada saat ini adalah keikhlasan kita, kerelaan kita. Ya masing-masing aja kalau masalah zakat saat ini. Sholat ya masing-masing, zakat masing-masing, semuanya masing-masing. Tidak ada aturan dari pemerintah itu untuk mendatangi petugas-petugas ke rumah masing-masing untuk mendata kekayaannya, berapa kekayaannya, dikumpulkan semua, dihitung berapa harta zakat yang harus dikeluarkan. Itu semua kalau ditegakkan Bapak Ibu, insya Allah kemiskinan di Indonesia bisa diatasi. Berapa banyak orang yang kaya di Indonesia? 2,5% saja, belum infak dan sedekah. Baru zakat saja itu sudah luar biasa. Ternyata memang mohon maaf, sepertinya survei membuktikan banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Sholat aja banyak gak sholat. Ya. Bahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat pun banyak juga yang cacat. Salah. Artinya mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi juga minta-minta sama penghuni kubur. Mengucapkan la ilaha illallah tapi berdoa meminta kepada orang yang sudah mati. Ya. Apalagi masalah sholat, apalagi masalah zakat dan lain-lain. Ya, jadi di zaman Abu Bakar ada yang menolak. Dan menolaknya bukan sekedar menolak biasa, tapi mengangkat senjata. Maka Abu Bakar ya memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Terjadilah pertempuran dan hukumnya halal untuk ditumpahkan darah kaum muslimin pada waktu itu. Karena mereka memberontak dengan cara tidak mau membayar zakat. Padahal mereka ini orang-orang kaya yang harus dikeluarkan zakat. Enggak banyak sebetulnya, cuma 2,5%. Coba kalau seandainya diwajibkan 30% ya. Zakat 30% per tahun. Iya, tentunya banyak yang teriak ya. 2,5% aja sayang banget. Iya, kalau 2,5% dari 1 juta, enggak mungkin 1 juta. Minimal 85 juta. Kan 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau ada yang kata 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Sekarang berapa 1 gram, Bu? 1,5. Wah, mahal ya. 1,5 juta. Saya nggak ikutin perkembangan ya, karena nggak punya emas sih. Ibu-ibu selalu mengikuti perkembangan ya, karena emasnya banyak ya. Apalagi suaminya Mas Joko, 70 kilo tuh Mas Joko. Keluarkan Bu zakatnya Bu, Mas Joko itu. Ibu-ibu di rumah emasnya berapa kilo, Bu? Hah? Takut ya untuk disebutkan ya. Yang jelaslah saya berbaik sangka lah kepada ibu-ibu ya. Sepertinya emasnya banyak lah ya. Emas di badan banyak, yang batangan-batangan juga banyak, yang di lemari banyak, yang deposit box juga banyak. Kalau itu aja diaminin sudah. Ya, 85 gram emas kalikan 1,5 gram. Berapa tuh Bu jumlahnya Bapak? Kalau 1 juta kan 85. 85 juta. Kalau 1,5 juta kali 85? 100? 127,5. Wah, kecil lah segitu bagi Bapak Ibu ya. 127,5. Nah kalau ada yang kata ada uang segitu, kalikan 2,5% yang bertahan selama setahun ya. Nah kemudian ini kewajiban bagi seumur hidup dikerjakan tiap tahun sampai mati. Kemarin Bu, saya memberikan kajian di daerah Jakarta Selatan. Selesai kajian ibu-ibu datang kepada saya, usianya sudah 71. Dia bilang, Pak Ustadz, zakat tuh emang tiap tahun ya? Iya Bu, kenapa? Saya baru tahu. 71 loh usianya. Jadi saya udah keluarkan zakatnya Pak Ustadz, cuman sekali doang. Sekali di usia 71 tahun. Saya bilang kenapa sekali Bu?
Saya pikir tuh zakat seperti haji. Haji kan sekali seumur hidup. Maka zakat juga sekali seumur hidup. Saya katakan Ramadan tuh sekali apa tiap tahun? Kan tiap tahun, Bu. Iya, saya pikir zakat tuh seperti haji, bukan seperti Ramadan. Bukankah ada hadisnya? Rasul memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat setiap tahun. La zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada harta sampai harta itu bertahan selama 1 tahun. Kalikan 2,5% per tahun. Berarti kalau seandainya ibu tadi punya harta mungkin lah, anggaplah 30 tahun ya, atau 40 tahun deh. 40 tahun sampai 71 tahun, berarti sudah 31 tahun. Sekali dia mengeluarkan, berarti 30 tahun tidak mengeluarkan zakat. Cuman sekali. Ini andai kata 40 dia punya harta pada waktu itu. Sampai 71, dia pernah keluarkan sekali doang. Ah ya udah, berarti sisanya 30 tuh. 30 tahunnya tidak mengeluarkan zakat. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena tidak mau ngaji. Alhamdulillah sekarang udah ngaji. Baru kaget-kagetan, oh begini ya, oh kok begini ya, begini ya. Nah itulah ya akibat karena keterlambatan untuk memahami Islam. Ya. Jadi sekarang kita tambahkan lagi ya. Tadi sudah berapa Bapak Ibu? 4 ya. Pertama siapa tadi? Orang yang berzina padahal mereka sudah pernah menikah ya. Janda atau duda. Ya. Atau mungkin mereka bukan janda dan duda tapi mereka tetap masih punya pasangan masing-masing tapi mereka berselingkuh ya. Nauzubillah. Ini banyak sekali sekarang terjadi. Hampir setiap hari saya lihat di YouTube itu selalu berita-berita selingkuh. Ketangkap basah, ketangkap kering. Ya. Yang di hotel, yang di ya Allah. Bahkan ada juga ya yang disebutnya ustadz ini, ustadz itu dengan santri-santriwatinya. Nauzubillah min dzalik. Ada yang sodomi juga. Mengerikan ya di zaman sekarang ini. Jadi sudah pernah menikah kemudian mereka berzina, dihukum mati, kemudian mereka juga murtad dihukum mati atau mereka membunuh dengan sengaja ya, maka dihukum mati atau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, yang boleh dibunuh bagus. Itu namanya ngeh. Perhatian. Iya, saya pikir ibu-ibu ngantuk tadi. Karena kan habis sholat malam tadi malam ya. Enggak banyak sih, cuma 2 jam, 3 jam lah ya. Karena wajah-wajah ibu-ibu tuh kelap-kelip matanya gitu. Jadi kayaknya ngantuk deh. Matanya kelap-kelip. Itu kan menunjukkan ngantuk ya. Habis subuh tadi mengkhatamkan Al-Quran Pak Ustaz. Masya Allah, Allahu Akbar. Selesai Ibu 30 juznya? Alhamdulillah. Ya, yang kelima yang diperbolehkan untuk dibunuh adalah membunuh perampok atau pembegal atau siapapun yang berusaha membunuh kita. Kalau ini sifatnya kita sendiri, bukan ulil amri. Boleh kita membela diri. Sifatnya membunuh ya. Jadi kita bicara illa bihaqqil Islam. Terjaga darah kaum muslimin, terjaga harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Nah, ini pengecualian. Ya misalnya ada perampok masuk ke rumah seseorang atau ada pembegal ingin membunuh. Nah, kita kan boleh mempertahankan diri, membela diri. Akhirnya kita barangkali dengan izin Allah bisa membunuh dia duluan dan kita tidak berdosa. Secara hukum Islam ya, tidak berdosa dan tidak boleh dihukum. Karena kalau kita nggak bunuh dia, dia bunuh kita. Ya, alhamdulillah kita bisa barangkali punya bela diri, ya, mungkin juga punya senjata, atau barangkali Allah menurunkan malaikat untuk membantu kita, sehingga kita akhirnya bisa membunuh yang akan membunuh kita tadi, mungkin perampok, pembegal, pencuri, apa sajalah namanya ya. Maka ini diperbolehkan untuk membunuhnya. Yang keenam, yang diperbolehkan untuk dibunuh adalah membunuh orang kafir harbi atau muslim zalim di medan perang.
membunuh orang kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kaum muslimin. Memerangi, membunuh orang kafir harbi atau muslim zalim di medan perang. Seperti tadi ya, muslim zalim itu yang tidak mau bayar zakat. Kalau ini boleh, masing-masing mujahid, tentara di medan perang ya. Jadi bukan yang mengeksekusinya ulil amri. Sama seperti tadi orang yang ingin membunuh kita karena dia ingin membegal. Boleh kita langsung tanpa ulil amri. Beda dengan kasus yang 4 sebelumnya. Itu ulil amri semuanya yang mengeksekusi. Yang berikutnya berapa? Ketujuh, membunuh penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang menghina Rasulullah, maka ulil amri yang mengeksekusi. Kita protes, kita minta ditegakkan hukum. Menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah menggugurkan janin dalam kandungan seorang ibu apabila memang sudah dipastikan bahwa harus diselamatkan salah satu di antara keduanya, ibunya atau janinnya, karena ada sesuatu yang sudah disepakati oleh orang yang ahli. Kalau nggak begini barangkali ibunya akan meninggal, maka terpaksa janin itu ya yang dikalahkan dan ibunya yang diselamatkan. Kalau memang seandainya harus memilih salah satu di antara keduanya, kan nggak mungkin Bu, selamatkan janin, ibunya sajalah yang mati. Ya nggak begitu kan. Ini kalau andai kata betul-betul secara medis sudah diketahui seperti ini, maka ibunya tentu diselamatkan. Ya, tidak masalah. Ini sudah Allah takdirkan, si janin ini memang sudah harus mati dan nanti si ibu ini bisa hamil kembali ya, dan bisa insya Allah bisa melahirkan. Nah kemudian kita masuk kepada pembahasan membunuh tadi Bu, Bapak, membunuh yang diakibatkan orang tersebut akan dieksekusi oleh pemerintah, kisos, membunuh maka dibunuh juga. Nah pembunuhan terbagi tiga. Pembunuhan terbagi tiga. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja. Membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja inilah akhirnya dia dikisos. Ya, dia ada niat untuk membunuh, ada perencanaan, memakai alat yang mematikan, ya sudah dibuktikan ada saksi, dia pun mengakui, ada alatnya jelas untuk mematikan ya, mungkin melemparkannya dari tempat yang tinggi, menempatkannya dengan seekor singa. Ya, cara-cara membunuh orang lain kan gampang. Orang itu taruh aja di kandang singa. Apa yang terjadi? Dia dimakan sama singa. Itu sama aja membunuh. Meskipun dia tidak pakai pistol, nggak pakai pedang ya atau pisau. Jadi membunuh dengan sengaja. Pasti ada niat, ada perencanaan, ada alat untuk bisa mematikan, ada saksi, ada pengakuan. Maka orang seperti inilah orang yang akan dibunuh kembali, dan yang mengeksekusi adalah pemerintah atau ulil amri. Yang kedua, jenis kedua adalah membunuh seperti disengaja. Beda dengan pertama ya. Yang pertama itu dikisos, hukum membunuh, dibunuh lagi. Kalau tegak hukum Islam seperti itu. Yang jenis kedua bukan membunuh dengan sengaja, tapi membunuh seperti disengaja. Jadi dalam Islam itu ada 3 jenis pembunuhan dan masing-masing beda hukumannya. Yang kedua, membunuh seperti disengaja, syibhul amad. Membunuh seperti disengaja ini sebetulnya tidak ada niat, tidak ada rencana untuk membunuh. Tujuannya sekedar memberikan hukuman atau memberikan pelajaran, tapi ternyata orang itu mati. Barangkali ada orang yang guru di sekolahan ya, barangkali ini kan contoh, ada guru di sekolahan memukul muridnya, karena muridnya nakal, untuk memberikan pelajaran, supaya dia kapok, supaya dia nggak ulang lagi nakalnya yang luar biasa di sekolah itu. Tapi kalau Allah pas dihukum oleh gurunya, murid itu mati. Itu namanya membunuh seperti disengaja. Dia tidak punya niat membunuh, hanya ingin menghukum supaya kapok. Iya.
Dan seperti apa? Orang yang bertinju di atas ring. Bertinju di atas ring, itu apa? Mereka inginkan supaya bisa mengalahkan lawan itu dengan KO ataupun dengan TKO misalnya. Tapi qadarullah dia memukul lawannya langsung dia terkapar dan mati. Niatnya bukan ingin membunuh. Dan Bu, Bapak, yang namanya lomba tinju itu nggak boleh dalam Islam. Tinju dalam Islam itu nggak boleh, perlombaan tinju, memukul bagian muka, wajah itu nggak boleh. Tidak boleh memukul bagian wajah dalam perlombaan ataupun yang bukan perlombaan. Rasulullah melarang. Ketika ada istri yang durhaka, ya Allah mengatakan di surah An-Nisa ayat ke-34, An-Nisa 34. Ketika ada wanita yang durhaka, nusyuz, istri yang durhaka, maka suami itu berusaha meluruskannya dengan nasihat. Nasihati, dakwahi istri. Kalau nggak mempan, pisah ranjang. Kalau nggak mempan, pukul. Jadi suami boleh mukul istri. Itu langkah terakhir. Kalau dinasihati, didakwahi, diperbaiki nggak mempan, kemudian dipisah ranjang nggak mempan, kemudian dipukul. Dan dipukul ini bukan bagian wajah, nggak boleh sama sekali. Rasul melarang. Pukul bagian lain yang tidak menjadikan dia cedera yang berat. Ya pukul mungkin bagian tangannya atau mungkin pahanya. Intinya adalah bagaimana caranya supaya istri itu bisa kapok atau jera dan akhirnya kembali menjadi istri yang taat kepada suami. Sama seperti memukul anak. Anak perintah untuk sholat usia 7 tahun. Apabila usia 10 tahun belum juga sholat, maka dipukul. Rasul mengatakan pukul. Tapi kalimat pukul bukan sekali pukul anak itu suruh mati. Sama seperti suami tadi kan, istri ini durhaka, maka KDRT saja, matikan dia. Oh nggak boleh, oh itu dosa besar. Jadi pukul si anak ini kalau 10 tahun belum juga sholat, pukulan yang mendidik. Pukulan yang diharapkan bisa dia berubah. Tapi nggak boleh bagian wajah. Padahal itu mendidik loh. Ya. Apalagi perlombaan. Perlombaan yang kita lihat, waduh, penyok-penyok gitu. Hidungnya kemana, wajahnya kemana. Tapi asyik nontonnya ya. Ramai sekali orang yang nonton. Dan hadiahnya juga luar biasa. Bisa ratusan miliar. Bisa 1 triliun. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik. Jadi jenis membunuh yang kedua, membunuh seperti disengaja, artinya niatnya sekedar menghukum, memberikan pelajaran, tapi qadarullah orang itu mati. Memukul pakai penggaris ke kepala, tok kepalanya. Tiba-tiba keluar tuh muncrat darah. Terus mati. Nggak sengaja dia. Dan dia tidak punya niat untuk membunuh, main-main barangkali sesama teman-teman. Nah itu namanya membunuh seperti disengaja. Ya. Kalau yang seperti ini nomor 2, hukumannya tidak dikisos. Tidak dihukum mati. Yang dihukum mati itu kalau jenis pertama tadi. Karena punya niat, pakai alat mematikan, ya, ada saksi, dia pun juga mengaku, membunuh dengan disengaja, ada perencanaan. Maka itu dikisos, dibunuh juga oleh pemerintah ya. Tapi kalau yang kedua ini tidak dihukum bunuh, tapi dihukum dengan cara yang lain. Jenis ketiga, membunuh jenis ketiga adalah membunuh yang tidak disengaja. Membunuh yang tidak disengaja. Dia tidak ada niat untuk membunuh, tapi dia betul-betul tidak sengaja. Misalnya ingin menembak atau memanah burung. Ada burung di sana kan, berburu dia di tengah-tengah hutan, ingin menembak burung. Tapi ternyata orang lewat, ada manusia yang lewat, akhirnya kena tuh manusia dan mati. Nah kan nggak sengaja. Dia sudah perkirakan nggak ada orang nih, ada burung yang atau mungkin ada buruan yang lain yang ingin dia lakukan, ternyata ada manusia yang lewat, dan itu nggak sengaja. Maka orang seperti ini tidak dihukum mati, tidak seperti yang pertama tadi membunuh dengan sengaja. Ya. Atau misalnya contoh kedua adalah membunuh dalam peperangan. Kaum muslimin nih dalam peperangan ya kadang-kadang kan bisa tidak diketahui mana lawan mana kawan. Andai kata sudah berkecamuk luar biasa, kita bingung mana lawan mana kawan karena nggak pakai seragam.
Seragamnya berbeda. Akhirnya yang terbunuh adalah muslim sendiri. Dia pikir itu kafir. Ternyata dia muslim, saya nggak tahu, saya nggak sengaja. Karena tanda-tanda ciri-cirinya nggak terlalu kelihatan. Seperti ini karena nggak sengaja, maka hukumnya tidak seperti yang pertama. Jadi dihukum dengan cara yang lain. Atau mungkin membunuh ketika sedang mabuk. Orang lagi mabuk ya. Lagi mabuk kan nggak sadar. Kalau dia membunuh orang lain itu juga termasuk membunuh tidak sengaja. Jadi kita sekalian membahas tentang masalah hukum ya. Karena berkaitan ini hadisnya. Darahnya dipelihara, dijaga, kemudian hartanya dijaga, ya, kecuali bihaqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Pengecualian yang disebutkan dalam syariat. Yang kalau dilakukan penghilangan nyawa, maka orang tersebut tidak dianggap berdosa. Kemudian berikutnya, kenapa Bu? Panas ya Bu ya? Panas itu biasanya hasil dari kadang ngomong terus. Ibu kan nggak ngomong Bu. Kok bisa panas? Tapi hasil mendengar Pak Ustadz. Hasil mendengar juga panas. Wah gitu ya. Iya sabar. Panas di dunia nggak ada apa-apanya dengan panas di akhirat ya. Insya Allah meskipun panas, capek duduk seperti ini Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan pahalanya besar. Bersabar sebentar kok gak lama, sebentar lagi habis. Gak lama nih, yuk habis yuk. Bapak-bapak sih enak ya, ada kipas ya. Iya, ibu-ibu yang kesian nih. Oh ada juga ya, tapi kan gak nyampe ke sana mungkin tuh, ke pojok-pojok. Oh ada juga, tapi tenang ya, insya Allah bulan depan kita pindah ke masjid. Masjid pakai AC nggak sih? Hah? Ada? AC dingin apa AC angin cuma-cuma? Ya kita tambahkan lagi sedikit. Kecuali dengan hak Islam ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan ada 4 golongan yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. 4 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Ketika memang tidak ada ini ya, ketika memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran pada diri mereka, maka nggak boleh dibunuh. Pertama, seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh dibunuh. Ketika memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang kita bahas tadi. Pada hukum asalnya mereka tidak boleh dibunuh. Seorang muslim. Kecuali yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, yang tidak boleh dibunuh adalah orang kafir zimmi. Kafir zimmi. Zimmi. DZ. Zimmi. Ya, zimmi. Kafir zimmi ini dilindungi, nggak boleh dibunuh. Yaitu orang-orang kafir yang tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Dan mendapatkan jaminan. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Yang mereka tidak mengganggu kita, mereka tinggal bersama kita, terjadi kesepakatan damai kita dengan mereka. Maka mereka tidak boleh dibunuh. Hukum asalnya tidak boleh. Mereka kafir zimmi. Mendapatkan keamanan. Ya di zaman Nabi juga demikian. Orang Yahudi, Nasrani, ya tinggal di kota Madinah. Dan mereka tidak diperangi. Dan mereka tidak dibunuh. Bebas mereka beribadah. Di rumah mereka masing-masing. Karena mereka kafir zimmi. Orang kafir yang dilindungi oleh negara. Karena mereka tidak memerangi kaum muslimin. Ya. Ini yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, golongan ketiga manusia yang diharamkan untuk dibunuh adalah kafir mu'ahid. Orang kafir mu'ahid. Yaitu orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Bahwa mereka tidak akan memerangi kaum muslimin. Orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, bahwa mereka tidak akan memerangi kaum muslimin.
Ya, genjatan senjata istilah kita, genjatan senjata. Kita nggak saling berperang. Maka tidak boleh diperangi. Apabila sudah terjadi perdamaian dengan genjatan senjata. Ya, kecuali ada yang curang. Ya, menyalahi perjanjian. Ya, kalau sudah terjadi genjatan senjata, udah nggak boleh dibunuh lagi. Karena awalnya mungkin perang, setelah itu genjatan senjata. Ya, ada rencana untuk damai. Maka pada waktu genjatan senjata tidak boleh ada pembunuhan kepada kafir mu'ahid. Mu'ahid. Yang keempat, kafir musta'min. Orang kafir musta'min. Jenis keempat adalah orang kafir musta'min, yaitu orang kafir yang minta jaminan keselamatan. Dia minta jaminan keselamatan. Kalau saya masuk ke negeri Anda, saya selamat enggak? Saya aman enggak? Mereka minta keselamatan. Mereka datang ke negeri kaum muslimin, ya, terkadang bukan untuk menetap, tapi mereka ingin masuk dalam rangka untuk barangkali turis, duta besar, utusan, para pedagang, dan lain-lain ya. Maka mereka tidak boleh diganggu. Karena mereka bukan sedang memerangi kaum muslimin. Makanya orang-orang bule, Bu, orang-orang kafir, orang-orang barat barangkali yang mereka kafir datang ke Indonesia, duta besar, ya, mereka utusan dari berbagai macam negara kafir kan, kedubes-kedubes itu, atau para pedagang-pedagang kafir, turis-turis yang masuk ke Indonesia, mereka bukan sedang memerangi kaum muslimin. Itu tidak boleh dibunuh. Terkadang ada teroris-teroris yang mengebom mereka. Seperti apa? Bom Marriott kemarin kan, yang di Bali itu, kena kepada turis-turis ya, banyak sekali orang-orang kafir yang dibunuh. Kata mereka ini halal darahnya. Padahal mereka ke Indonesia bukan berperang. Mereka sebagai pedagang, sebagai turis, sebagai duta besar, atau yang lainnya. Maka tidak boleh diperangi. Karena mereka kafir musta'min. Orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dan mereka minta jaminan keselamatan. Karena mereka ada punya urusan di sini. Setelah diizinkan, silakan masuk. Yang penting mereka tertib, ya, mengikuti aturan di negara kita. Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak boleh dibunuh. Jadi ada 4 golongan ya. Pertama apa? Muslim. Yang kedua kafir zimmi. Yang ketiga kafir mu'ahid. Yang keempat kafir musta'min. Ya, taib. Sampai di sini barangkali. Terakhir, teks hadisnya wahisabuhum 'alallah. Maksudnya adalah kita hanya bisa menilai seseorang hanya dari sisi zahirnya saja. Kita nggak tahu batin seseorang. Masalah perhitungan batin kita serahkan kepada Allah. Itu maksud hadis ini. Yang terakhir ya. Wahisabuhum 'alallah, kata Rasulullah, masalah perhitungan mereka kembalikan kepada Allah. Kalau mereka menampakkan secara zahirnya bahwa mereka orang baik, ya sudah kita hukumi mereka baik. Meskipun bisa jadi di hatinya, wah ini mencari-cari celah untuk membunuh atau memerangi kaum muslimin misalnya. Tapi kan kita nggak tahu. Masalah perhitungan hati serahkan kepada Allah. Jadi kita hanya bisa menilai seseorang berdasarkan zahirnya saja. Kalau memang ada ucapannya, perbuatannya yang mengganggu, baru ada tindakan. Demikian. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, silakan, Pak. Bagaimana hukumnya membunuh orang munafik? Munafik itu kan setahu saya kalau zaman dulu kan dia kalau di depan kita mengaku beriman, tapi di belakang dia tidak beriman ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini kan banyak orang yang jelas-jelas kelihatan tuh, nyata-nyata dia ngaku Islam, bahkan jadi ustadz apa, tapi buat statement atau apa yang menjelek-jelekan Islam, atau buat statement yang menyesatkan umat, atau mungkin dia jadi pejabat publik, dia punya 3 sifat munafik ya, berkata dusta, janji ingkar, dan tidak amanah gitu kan. Itu bagaimana hukumnya? Iya, orang munafik terbagi 2. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik terbagi 2 ya. Ada munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi ini adalah orang munafik yang berpura-pura masuk Islam. Hatinya kufur, mendustakan Islam, tapi di lisannya mengatakan kami beriman. Wa minan nasi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di antara manusia ini ada yang mengatakan
Di antara manusia ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu tidak beriman. Pura-pura saja. Allah bongkar isi hatinya. Ini orang munafik tulen. I'tiqadi. Hatinya mendustakan Islam, mendustakan Allah dan Rasul. Tapi di lisan mengatakan kami beriman. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Allah bongkar. Rasul dan para sahabat awalnya nggak tahu. Setelah itu jadi tahu. Gara-gara turun ayat. Ternyata ada di antara kaum muslimin yang munafik demikian. Atau di belakang-belakang mencerca, mencela, menghina Rasulullah. Rasul nggak tahu, tapi akhirnya turun ayat. Akhirnya mereka kebingungan. Karena Rasul tahu dengan adanya wahyu yang disampaikan kepada beliau. Jadi kalau munafik i'tiqadi ini sudah sampai kepada tingkat kekufuran, berarti dia murtad. Dan kalau murtad, berarti dihukum mati. Kalau tegak hukum Islam. Ya kita bicarakan kalau ini idealnya kan, tapi kan di negara kita nggak ada seperti itu ya. Maka kita nggak bisa menegakkan hukum sebagaimana hukum Islam. Tapi kalau di Saudi barangkali atau di Pakistan barangkali kan kita dengar di Pakistan itu dihukum mati itu biasa. Orang yang menghina Rasulullah itu dihukum mati. Pelaku-pelaku kekufuran. Jadi kalau munafiknya i'tiqadi, ketahuan gitu ya. Ini kan masalah hati sebetulnya. Kita kan nggak tahu hati seseorang. Karena di hatinya mendustakan. Lisannya tidak mendustakan, kita nggak tahu. Tapi kalau memang dari lisannya terbukti, dan lisan itu sebetulnya utusan dari hati. Kalau dari lisannya mengatakan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat syirik, dia kan muslim, dakwahi, suruh dia masuk Islam, suruh dia bertaubat. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka dianggap dia murtad, maka dihukum mati. Ya seperti itu. Jadi mungkin dia mencerca Islam, dia menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Ini kalau andai kata terbukti dengan lisan ya, seperti orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal ya mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Itu nggak boleh, itu bisa menghilangkan keimanan, membatalkan keislaman dan suruh dia bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, hukum mati. Kenapa? Karena dia bukan lagi disebut muslim. Sudah keluar dari Islam dengan ucapan seperti itu, kalimat kufur. Tapi kalaupun sudah jelas mereka murtad dan harusnya dihukum mati, tapi di negara kita tidak ada hukum seperti itu. Berseliweran ya, tahu kalimat berseliweran? Bahasa apa tuh seliweran? Bahasa Indonesianya apa sih Bu? Berkeliaran. Berseliweran maksudnya di sosial media, kita lihat di YouTube itu, enak, sembarangan aja mereka ngomong macam-macam. Menghina sana, menghina di sini, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Kita lihat banyak tuh, dari orang kafir maupun yang mereka mengaku muslim. Tokoh-tokoh agamanya juga, yang profesor doktornya juga. Ya, jadi orang bodoh sampai orang pinternya, yang paham belajar Islam begitu lama puluhan tahun. Tapi semuanya tidak ada hukuman. Di negara kita, paling yang protes ya kita-kita sebagai rakyat. Dan kita nggak boleh membunuh dia, kita berdosa. Karena yang mengeksekusi harus pemerintah. Tapi mereka dibiarkan begitu saja. Dan akhirnya semakin banyak yang protes. Ya, paling kita menghimbau kepada kaum muslimin yang lain agar jangan sampai mengikuti kajiannya, mengikuti ceramahnya, kalau memang dia tokoh agama. Nah seperti itu ya, ini munafik i'tiqadi, munafik yang paling parah. Dan hukumannya di akhirat pun parah, berada pada tingkatan neraka jahanam yang paling bawah. Kalau surga itu, makin ke atas makin indah, makin nikmat, namanya surga Firdaus. Ada 100 tingkatan surga, 100. Tingkatan pertama paling bawah itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Apalagi tingkatan kedua. Tingkatan ketiga sampai tingkatan 100 itu surga Firdaus. Makin naik ke atas makin luar biasa. Ya, ini 100 tingkatan. Adapun neraka itu semakin ke bawah, semakin dahsyat bentuk siksanya. Semakin ke bawah. Nah, sedangkan orang munafik tulen tadi, munafik i'tiqadi berada pada siksa jahanam paling bawah. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Di mana ayatnya, Bu? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan paling bawah dari neraka jahanam.
Surah apa? Saya kasih bocoran ya. Itu ada dalam Al-Quran. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Di surah An-Nisa 145. An-Nisa 145. Ya. Bayangkan loh. Neraka Jahanam itu bertingkat-tingkat, punya 7 pintu. Surga punya 8 pintu, tingkatannya 100. Adapun neraka Jahanam punya 7 pintu dan punya tingkatan-tingkatan juga, dan tingkatan paling bawah yang paling dahsyat bentuk azabnya adalah bagi orang munafik. Orang kafir itu jelas. Orang kafir jelas dia mengatakan bahwa dia kafir, tapi orang munafik ini lebih dahsyat, lebih jelek dibandingkan orang kafir. Kalau munafiknya i'tiqadi, kenapa? Dia menyamar sebagai muslim. Dia musuh dalam selimut, meskipun nggak pakai selimut. Musuh dalam selimut. Pura-pura menyamar sebagai muslim, tapi berusaha mengacak-acak ajaran Islam dari dalam. Dia berusaha untuk meruntuhkan Islam dan kaum muslimin. Membatalkan Quran dan Sunnah. Ngaku-ngakunya sebagai muslim, padahal dia kafir, pura-pura saja. Ini orang munafik tulen ya. Di belakang-belakang dia menjelek-jelekkan Allah, menjelek-jelekkan Rasulullah, dan seterusnya. Maka diancam dengan siksaan yang lebih berat. Kalau orang kafir, jelas-jelas dimana kafir, ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Kalau ini kan kita anggap saudara kita. Dia juga sholat, dia juga pergi haji, dia juga penceramah dai, ustadz juga, profesor doktor juga. Bingung juga kita kan? Tapi ucapannya itu lebih berbahaya. Nanti banyak pengikutnya, karena orang melihat dia tokoh agama. Seperti itu. Jadi munafik i'tiqadi boleh dibunuh ketika dia tidak mau bertobat, tapi eksekusi tetap pemerintah. Yang kedua, munafik amali. Munafik amali. Munafik amali ini adalah kalau berbicara suka berbohong, kalau berjanji suka ingkar janji, kalau dikasih amanah suka berkhianat. Nah, orang seperti ini mereka masih muslim saudara kita. Dan mereka belum dikatakan keluar dari Islam. Dan mereka sekedar berdosa besar saja dan tidak membatalkan keimanannya. Dan mereka tentunya harus dihukum juga. Kalau tegak hukum, ya maka mereka dihukum. Tapi bukan hukuman mati. Ya tentunya dilihat juga seberapa besar tingkat kemunafikan seseorang ya. Contohnya apa? Dikasih amanah dia berkhianat. Contohnya apa? Korupsi. Ya, orang korupsi kan nggak dihukum mati. Tapi hukumannya harus berat. Karena kalau nggak berat, banyak lagi yang ngikutin. Sampai hari ini kan nggak selesai-selesai. Ditangkap 1 lagi, 2 lagi, sampai penjara nggak muat. Karena enak sih, dapat 300 triliun. Ya enggak? Bukan dikit-dikit itu. Sebetulnya Indonesia ini kaya banget, hasilnya luar biasa, bisa mensejahterakan, bisa tercukupi. Insya Allah nggak ada orang miskin. Kalaupun ada sangat-sangat sedikit. Cuman karena hasil korupsinya ini tidak amanahnya banyak banget. Dan konon katanya number 1 sedunia. Dan juga number 1 untuk warga net yang menyerbu negara lain. Ya, kita juaranya di situ, Bu. Bahrain kemarin lihat tuh. Sampai kebingungan. Indonesia tidak menyerang dengan senjata. Tapi warga netnya, netizen-netizen dan citizen-citizen menyerang Bahrain itu luar biasa, ribuan pasukan warganet. Itu bingung-bingung mereka, karena tidak semua negara seperti itu punya pasukan internet ini. Pasukan sosial media ya. Nah, itu ucapannya pun berlebihan ya. Berlebihan untuk memberikan ucapan yang sangat tidak pantas kepada sesama kaum muslimin. Jadi begitu ya. Kalau kita lihat munafik terbagi 2. Kalau munafik i'tiqadi sudah jelas dapat membatalkan keislaman, tapi masalah eksekusinya kita nggak bisa karena harus kembali kepada pemerintah. Adapun munafik amali, mereka berdosa besar dan mereka juga bisa dieksekusi, dan eksekusi juga kembali kepada pemerintah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, saya mau bertanya yang masalah umum. Kebetulan saya punya kakak sepupu, beliau keluar dari Islam mengikuti suaminya. Saat ini beliau sudah sesepuh dan sakit parah, kelihatannya mungkin tidak tertolong kemungkinan. Tapi kalau ada, maksudnya yang kami tanyakan gini, kalau ada apa-apa terhadap beliau, itu kakak sepupu yang paling dekat, apakah kita diperbolehkan untuk datang umpamanya beliau meninggal? Karena kan sudah murtad beliau sekeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah sudah dipastikan bahwa dia murtad? Kalau memang sudah dipastikan dia murtad, tolong matiin Bu ya. Kalau dipastikan bahwa dia murtad, ya, dan dia mati dalam kondisi tetap dalam kemurtadannya, dia kafir, maka kita tidak mendatanginya. Sebagai pihak keluarga tidak mendatanginya, ya, karena dia murtad. Orang yang murtad ini keluar dari agama sampai mati, Allah melaknatnya. Rasul mengatakan, ya, Rasul juga mengatakan bahwa manusia semua melaknatnya dan seluruh malaikat pun melaknatnya. Silakan dia diurus oleh pihak keluarga sesama yang kafir atau teman-temannya yang kafir. Kalau dia masih hidup, kondisinya belum dicabut nyawa, kita boleh datang. Mumpung masih hidup kita dakwahi. Rasul mendatangi siapa? Abu Thalib. Abu Thalib di detik-detik terakhir kehidupannya, Rasul mendakwahkan, suruh mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia tidak mau mengucapkan sampai mati. Ya sudah. Dan Abu Thalib, ya, pada waktu itu diurus oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena anaknya masuk Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib, maka Ali pun juga ikut membantu mengurus jenazah bapaknya. Karena beliau ingin berbakti kepada bapaknya, mengurus jenazahnya. Tetapi andai kata sudah ada yang mengurus, sebetulnya sudah tidak perlu lagi kita untuk mengurusnya. Apalagi ini cuma kakak sepupu kan, jauh dari sisi apa? Ikatan darah itu jauh, ya, kakak sepupu. Kalau dia belum mati, datangi, telepon, hubungi. Kalau belum mati, mumpung masih hidup, dakwahi. Mana tahu dia masuk Islam. Tapi kalau sudah mati, selesai. Maka dia diurus oleh keluarga-keluarga yang sesama kafir, ya, atau mungkin teman-teman yang sesama kafir, dan kita tidak ada lagi hubungan dengan mereka. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita sedikit Bu ya, Bapak. Saya punya jamaah di Depok. Jamaah saya di Depok ini ibu-ibu. Dia punya mertua. Mertuanya ini usianya 86 tahun. Dan kafir. 86 tahun. Kafir mertuanya ini. Kemudian kemarin mertuanya sakit. Ya. Sakit dan diperkirakan akan meninggal. Maka didakwahi. Mudah-mudahan dia bisa masuk Islam di detik-detik terakhir. Dan pada waktu dia belum dicabut nyawanya, akhirnya dia mau mengucapkan. Di lobi ucapkan Pak. Ibu ini cerita kepada saya, ibu ini ngaji dengan saya. Bapak mertuanya ya, usia 86 tahun, kafir. Tapi sebelum dicabut nyawa, belum sampai ruh di tenggorokan, dia sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diajarkan. Dan dia tidak bisa dengan bahasa Arab. Karena dia orang asing. Apalagi kondisi sudah sangat tua kan. Maka disuruh untuk mengucapkan dengan bahasa dia. Maka dia ucapkan itu. Intinya kan artinya sama gitu. Cuman bahasa dia, bahasa asing dia, tapi artinya sama. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dengan bahasa dia sampai selesai, aku bersaksi juga bahwa Muhammad itu utusan Allah. Subhanallah Bapak Ibu, 86 tahun, kafir. Begitu di detik-detik terakhir, belum roh sampai di tenggorokan, dia mengucapkan 2 kalimat itu. Dan akhirnya setelah itu dia meninggal dunia. Betapa bahagianya ibu ini sebagai menantunya cerita kepada saya. Alhamdulillah Pak Ustadz, dia mati sebagai muslim, kami
kami mandiin dia, kami kafani dia, kami sholatkan di masjid, ramai yang mensolatkan, dan kami kuburkan di Depok. Bayangkan, seumur hidupnya kafir. Tapi menjelang beberapa saat menjelang kematiannya, dia sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Si bapak mertuanya ini. Alhamdulillah ya. Dan enggak pernah sholat dia. Ya, kapan sholatnya? Udah menjelang terakhir kok. Yang penting kan roh belum sampai di kerongkongan. Diterima nggak tobatnya, Pak? Iya. Kalau roh sudah sampai di kerongkongan, tenggorokan udah nggak diterima. Tapi selama belum sampai masih diterima. Dia nggak pernah haji umroh, nggak pernah Ramadan, nggak pernah sholat. Iya, nggak pernah ngaji di Tanjung Mas. Tapi kalau dia mengucapkan dengan ikhlas, dengan keyakinan mengucapkan itu 2 kalimat syahadat, diterima. Dan dia, Masya Allah, menjadi muslim, gak punya dosa. Kan masuk Islam gak punya dosa, 0. Gak punya dosa, 86 tahun. Enak ya? Mau gak begitu? Emang bisa direncanain? Kalau gitu kafir aja lah. Nanti begitu pas mau mati baru ngucapin 2 kalimat syahadat. Siapa yang tahu kapan matinya seseorang? Ini bukan sandiwara, sinetron. Iya, jadi ibu tuh cerita kepada saya betapa bahagianya dia. Karena dia sangat mengharapkan mudah-mudahan mertua lakinya ini bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya nanti bisa berada sama di sorga. Ya, silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Alhamdulillah. Afan Pak Ustadz, tadi kan disinggung masalah tinju Pak Ustadz ya. Yang sebetulnya dilarang nggak itu tinju itu Pak Ustadz? Dan kalau kita mau suka menonton tinju, dibolehkan nggak? Itu Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau bicara jujur Bapak Ibu, olahraga tinju itu nggak boleh. Tidak boleh olahraga tinju. Kenapa? Karena Rasul melarang memukul muka. Kecuali kalau kita ini berantem, berkelahi, ada orang yang ingin memberikan mudarat kepada kita, mau nggak mau kita pukul mukanya kan? Karena berantem, misalnya ada pembegal misalnya, ingin ngambil motor kita pukul mukanya. Ya itu boleh. Ada sebab gitu loh. Karena berkelahi berantem, ada orang ingin mengambil harta kita nggak mau kasih, dia mau mukul kita pukul duluan, itu boleh, karena ada sebab. Tapi hukum asalnya kalau tidak ada sebab, tidak boleh memukul bagian wajah. Ya, memukul anak saja boleh ketika 10 tahun belum sholat, tapi nggak boleh bagian muka, kata Rasulullah. Memukul istri itu boleh, kalau sudah langkah-langkah poin pertama, nasihati nggak mempan, sekian lama, pisah ranjang pun nggak mempan, sekian lama, maka boleh dipukul. Itu pun nggak boleh pukul bagian wajah. An-Nisa 34 itu. Karena Rasul melarang memukul bagian wajah. Itu wajah adalah suatu kehormatan, kemuliaan bagi seorang muslim. Maka ini bukan lagi masalah sholat dan istri tadi yang durhaka. Betul-betul dia perlombakan. Nggak boleh sebetulnya hukum asalnya tinju itu, karena memang tinju itu kan bagian muka. Itulah muka dicari ya, bagian muka wajahnya sampai benjol-benjol, bengkak-bengkak, biru-biru sampai bisa membutakan mata, bisa membengkokkan hidung, bisa berdarah-darah keluar dari mulutnya. Waduh, mengerikan loh. Maka tidak boleh sebetulnya. Dan bagaimana hukum menontonnya? Nah, ini ya, kita bukan petinju, tapi menontonnya ya tentunya kita hindari ya. Karena perbuatan seperti itu tidak ada manfaatnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Seorang muslim itu pasti nggak suka sesuatu yang Allah dan Rasulnya nggak suka. Intinya di situ. Allah dan Rasul mengatakan haram, maka dia pun nggak suka. Ya. Kan lucu Bu ya Bapak, ada sesuatu yang Allah dan Rasul mengatakan haram, tapi kaum muslimin masih menyukainya. Meskipun bukan pelaku, hanya nontonnya Pak Ustadz. Kan Allah dan Rasul melarang perbuatan ini perbuatan haram, jangan ditonton. Karena muslim itu dia benci dan cintanya selalu selaras sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan Allah dan Rasulnya benci. Itulah bentuk kesempurnaan iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, menolak karena Allah, memberi karena Allah,
maka sempurnalah keimanan mereka. Ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, jadi kalau kita diundang ke pernikahan non-muslim, tapi di aula gereja, itu gimana ya Pak Ustadz? Apa kita boleh datang atau gimana ya? Makasih Pak Ustadz. Ya. Kalau kita diundang oleh non-muslim, kafir ya, ke tempat-tempat acara pernikahan mereka yang bukan gereja, hanya gedung saja, gedung biasa ya. Tolong matiin tuh. Ya. Dan memang di sana aman dari berbagai macam penyimpangan, kemaksiatan dan kerusakan, maka tentunya kita mendatangi. Tapi kalau sudah di gereja, nggak boleh. Karena itu bagian dari ritual ibadah. Dan kita tidak boleh mendatangi tempat ibadah orang kafir. Kecuali kalau kita mau mendakwahi mereka di sana, ceramah di sana. Tidak boleh mendatangi tempat-tempat ibadah orang kafir. Karena itu tempat yang Allah murkai, Allah laknat. Karena mereka sedang melakukan kesyirikan. Ritual-ritual, nikah itu ibadah. Dan mereka pun diberkati oleh para pendetanya. Di aula gereja, apa di gereja sama saja. Ya. Tapi kalau di gedung-gedung biasa, itu kan bukan di gereja ya, gedung-gedung biasa. Tapi masalahnya di gedung biasa pun ternyata juga ada pelanggaran yang lain. Apa itu? Wah begitu banyak, ada musiknya, ada terbukanya aurat, bercampur baur laki-laki dan wanita. Apalagi Bu? Makanannya juga mungkin diragukan kehalalannya barangkali ya. Ya sudah kita nggak usah datang. Kita berikan hadiah saja atau ucapan selamat ya. Tapi tidak usah datang. Kenapa? Karena banyak mudorotnya. Bayangkan begitu datang di acara di gedung nih, bukan di gereja kan. Kita tahu bagaimana acara mereka itu luar biasa. Fitnah pasti ada. Bercampur baur dan terbukanya aurat itu luar biasa. Bukan sedikit-sedikit, terbukanya makin terbuka. Yang muslim aja begitu, apalagi yang kafir. Begitu datang, aduh, ya. Mau tundukin mata kemana ini? Ke kiri kelihatan, kanan kelihatan, terbuka. Bahkan pengantinnya pun terbuka juga auratnya. Iya, musik di mana-mana, pelanggaran maksiat, makan sambil berdiri. Iya. Kemudian ya dengan maksiat-maksiat lain, maka sebaiknya dihindari karena kita punya alasan yang kuat untuk tidak mendatanginya. Jangankan orang kafir, Bu. Muslim aja ngundang kita nih acara nikahan, kita boleh nggak datang. Kalau memang ketahuan acaranya seperti itu. Acaranya bakal seperti itu, banyak kemaksiatan-kemaksiatan, banyak pelanggaran-pelanggaran. Ya gitu, kita hukum datang tuh wajib memenuhi undangan. Tapi kalau kita tahu bahwa undangannya seperti itu, bakal banyak kemaksiatan, kita boleh untuk tidak datang. Maka yang lebih aman, kita datang pas acara nikahnya aja. Bukan resepsinya, kalau kaum muslimin ya. Karena kalau acara akad nikah nih biasanya lebih sedikit tingkat tingkat kemudorotannya. Biasanya kan mengucapkan ijab qabul setelah nikah selesai, kita ucapkan selamat, makan, pulang. Nah begitu resepsi, nah disitulah puncaknya biasanya. Puncaknya bagi orang yang nggak ngaji, nggak taklim, ya bercampur baur, musik, hingar-bingar segala macam, terbukanya aur, biasanya begitu pas resepsinya. Maka kalau bisa Bapak Ibu datang, akad nikahnya saja lebih aman. Ya insya Allah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mau tanya yang tadi kita menyaksikan pernikahan di gereja, itu kan kita salah satu menjadi saksi di hadapan Allah. Apa itu nggak salah, Pak Ustadz? Maksudnya apa, Bu? Tadi kan katanya kalau kita di gereja melihat teman kita yang menikah, kita kan menjadi saksi. Iya. Gimana, Pak Ustadz? Ya saya katakan tadi, nggak usah datang.
Di gereja nggak usah datang. Acara apapun selama di gereja, apa saja, mau pernikahan, acara apapun nggak boleh datang kecuali tujuannya untuk dakwah. Karena itu tempat ibadah syirik, tempat ibadah kufur, tempat yang sangat Allah benci untuk kita datangi. Ya, maka kita tidak boleh datang. Jadi apapun bentuk acaranya, ya, karena tempatnya itu. Kalau di gedung, misalnya dia menikah di luar, kan itu kita juga jadi saksi. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, di gedung juga saya katakan tadi nggak usah datang kan? Ya makasih. Assalamualaikum. Iya. Ada lagi? Kalau cukup kita akhiri. Iya. Biasanya kajian-kajian saya di tempat ini sebulan sekali, pertanyaan itu banyak sekali, tapi hari ini pertanyaannya sangat sedikit. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah sangat-sangat paham pembahasan kita ini. Afan Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Iya. Kalau ada pengumpulan dana Pak Ustadz dari masjid-masjid yang belum sunnah, di mana masjid-masjid itu biasa dilakukan hal-hal bid'ah. Bagaimana kita, apakah boleh kita ikut infak di situ? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika kita infak dan sedekah, ya, kita kan tahu infak itu diprioritaskan kepada orang tua pertama kali. Sebagaimana Al-Baqarah 215. Al-Baqarah 215 ya. Infak itu kepada orang tua, kemudian kepada kerabat terdekat, kemudian kepada anak yatim yang miskin, kemudian orang miskin secara umum, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itu skala prioritas infak, harta yang kita keluarkan. Al-Baqarah 215 ya. Maka kita keluarkan seperti itu. Orang tua kalau memang dibantu, atau mungkin mereka udah kaya dan tercukupi, masuk ke kerabat. Kerabat sudah tercukupi, masuk anak yatim yang miskin, ya, yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia miskin juga. Atau sudah masuk orang miskin secara umum, atau ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, tadi berkaitan dengan infak kepada masjid ya. Masjid ini yang ternyata tidak mengikuti sunnah, tidak mengajarkan di situ kajian-kajian yang kembali kepada Quran dan hadis sebagaimana apa yang diamalkan, dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka saya anjurkan kita ambil skala prioritas. Bantu dulu masjid-masjid yang sunnah. Masih banyak Bu masjid-masjid sunnah, pesantren-pesantren sunnah ya. Teman-teman kita nih yang sedang berjuang Bu, berkorban. Ya, mereka butuh dibantu untuk bisa mensukseskan dakwah mereka di tempat mereka masing-masing. Mungkin mereka ingin bangun masjid di tempat mereka, masjid sunnah, atau mungkin pesantren, sekolahan, atau majelis taklim, intinya. Karena uang kita ini kan terbatas, uangnya segitu-segitu. Maka kita prioritaskan yang sunnah dulu. Meskipun yang lain juga kaum muslimin ya, saudara kita juga. Tapi karena kita lihat di situ masjidnya diadakan acara-acara yang tidak sesuai syariat. Maka kita prioritaskan masjid-masjid yang memang di situ sesuai dengan syariat. Dari cara ibadahnya, kajian-kajiannya, ustadz yang ngisi kajiannya, semuanya sesuai syariat. Sehingga uang yang kita berikan ini meskipun tidak terlalu besar, insya Allah berkah, bermanfaat, dan berpahala, dan bisa menjadi amal jariyah. Ya, tapi kalau kita berikan kepada masjid-masjid yang tidak jelas, bahkan mereka DKM-nya mengadakan acara-acara yang tidak sesuai sunnah, ya, bahkan bertentangan, bahkan haram lagi, andai kata seperti itu, nah berarti kan kita dikhawatirkan menjadi berdosa nanti. Karena memberikan kontribusi ta'awun, tolong-menolong dalam dosa dan kesalahan. Allah berfirman di surah Al-Ma'idah ayat kedua. Al-Ma'idah ayat yang kedua ya. Ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan.
Dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan kesalahan. Dalam dosa dan permusuhan. Iya. Jadi kita tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Di mana ada kebaikan dan ketakwaan, kita tolong, kita infak sedekah di situ. Manfaat ya, karena sesuai syariat. Tapi kalau kita bantu di masjid-masjid yang barangkali sudah terindikasi ya, tidak sesuai dengan syariat, banyak pelanggaran, banyak kebid'ahan, banyak kesyirikan, banyak kemaksiatan, sudah jelas gitu, ya nggak boleh kita bantu. Apalagi memang masjid-masjid yang sunnah atau yayasan sunnah, sekolah sunnah atau yang pengajian sunnah, banyak banget yang masih butuh bantuan kita. Maka kita prioritaskan mereka saja, insya Allah berkah dan bermanfaat dan sebagai wakaf kita yang bisa menjadi amal jariah. Demikian. Barangkali sampai di sini ya pertemuan kita, karena ini baunya udah menyengat sekali ini. Baunya menyengat sekali, bau makanan ya. Langsung lapar perutnya. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan insya Allah jangan lupa ya, saya ingatkan kembali, bulan depan, mulai bulan Desember, maka pindah kemana? Ke masjid. Masjidnya namanya apa? Husnul Khotimah. Dan kalau nanti andai kata Bapak Ibu berada di masjid Husnul Khotimah dan ternyata pas qadarullah mati di situ. Mati di masjid Husnul Khotimah. Insya Allah matinya pun husnul khotimah. Tapi yang penting Bapak dan Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Pilih salah satu yang mana. Yang penting saya belakangan, Pak. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.